Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari Alice in Borderland 2. Yap, ini adalah kelanjutan dari series pertamanya. Kalau kalian belum nonton yang pertamanya, saya udah pernah ceritain kok. Kalian tinggal cek aja ya, link di deskripsi. Nah, jadi di series kedua Alice ini melanjutkan cerita series pertamanya, yang dimana kita bisa tahu kalau dalang dari dunia game ini adalah si Mira. Terus, game juga ternyata masih berlanjut ke tahap yang lebih serius, yaitu mereka harus menaklukkan semua game kartu wajah. Dan kalau habis semuanya ditaklukkan, baru deh kita bisa melihat akhir dan kebenaran dari cerita si Alice ini. Seperti kenapa mereka masuk dunia game dan bagaimana cara mereka kembali ke dunia asli lagi. Oh ya, di sini juga saya cuma bakal ceritain secara garis besarnya aja ya. Kalau terlalu detail mah, yang ada durasinya dan saya ngeditnya juga bakal lama banget. Oke, maka dari itu tanpa lama-lama kita akan ceritakan, dan inilah Alice in Borderland 2. Cerita dibuka dengan Arisu, Usagi, Chishia, dan Kuina lagi nungguin game kartu wajah dimulai. Tapi udah sejam, gamenya belum muncul. Peraturannya juga gak ada. Padahal ada keterangan gamenya udah dimulai. Tiba-tiba mereka didatangi banyak mobil dan orang-orang dari pantai yang masih selamat. Mereka semua datang ke situ karena lihat balon udara kartu wajah. Tapi tiba-tiba penembakan pun terjadi. Mereka semua kaget dan panik di sana. Jadinya semua berlarian. Ternyata gamenya udah dimulai dan gak ada peraturan terkait game itu. Pokoknya pembunuhan massal aja udah. Ternyata orang yang menembak itu adalah Raja Sekop. Di sini ada momen si Chishia ngasih bom buatan dari minyak tanah ke si Kuina. Habis itu tim Arisu yang lari-lari pun didatangi oleh An dan Tata di dalam mobil. Mereka semua pun masuk ke dalam mobil kecuali si Chishia, karena gak sempet tuh dia ditembakin mulu. Jadinya mereka berpisah dengan Chishia. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ternyata ketika si Raja Sekop bergerak dan nembakin orang-orang, kapal udaranya juga bergerak. Jadi bisa dipastikan kalau semua kota ini adalah arena permainan Raja Sekop. Satu-satunya cara buat ngalahinnya ya harus dibunuh tuh si Raja Sekopnya, supaya game untuk kartu Raja Sekop itu selesai. Terus juga di sini kita dikasih tahu kalau semua kartu wajah tuh ada satu orang yang menjadi master game atau admin gamenya lah gitu ya. Kalau si master game itu bisa dikalahkan, maka kartu wajah itu juga berhasil dikalahkan. Oke, lanjut. Nah, di dalam mobil itu kejar-kejaran lah mereka sama si Raja Sekop. Singkat cerita, mobil mereka terguling, yang membuat mereka keluar dari mobil dan berpisah dengan An. Sedangkan tim Arisu berhasil kabur dari kejaran dan sembunyi di tempat yang aman. Kemudian, mereka mau cari makanan, sedangkan Tata dan Kuina mau cari mobil. Nah, Arisu dan Usagi pun cari makanan. Nah, di sana Arisu ngasih tahu ke Usagi kalau kita harus berjuang supaya kembali ke dunia asli dan normal lagi. Namun ternyata Usagi menolak kembali, karena di dunia asli si ayahnya dianggap penipu sampai pada akhirnya si ayah meninggal atau bunuh diri saat mendaki gunung. Usagi pun merasa terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Makanya Usagi lebih ingin menetap di dunia game seperti ini. Arisu yang mencoba mengertiin perasaannya juga malah memperburuk perasaan Usagi, yang membuat Usagi kecewa dengan Arisu dan hilang semangat buat kembali ke dunia asli. Saat perjalanan pulang, akhirnya si Tata dan Kuina berhasil dapetin mobilnya dan menjemput mereka. Besoknya, si Arisu udah tahu semua tempat arena permainan kartu wajah. Ternyata 11 dari 12 arena permainan kartu wajah itu menetap di satu lokasi. Jadi mesti para pemain tuh yang nyamperin arena gamenya. Sedangkan si Raja Sekop tetap jalan-jalan karena semua kota itu adalah arena gamenya. Jadi ya udah deh, tim Arisu akan berangkat ke tempat terjauh dulu dari si Raja Sekop. Yang ternyata mereka nyamperin game kartu Raja Keriting. Nah, pas mau masuk game, mereka ternyata butuh 5 orang buat bisa main gamenya. Sedangkan mereka kan berempat ya. Dan tiba-tiba satu orang muncul di belakang mereka. Yang gak lain, itu adalah Niragi. Masih hidup ternyata tuh orang, meskipun ada bekas luka bakar di wajahnya. Awalnya yang lainnya tuh menolak si Niragi buat masuk ke timnya. Tapi karena gak ada pilihan lain, jadinya Arisu mengizinkannya dan akan bekerja sama dengannya. Mereka semua pun akhirnya lengkap 5 orang dan bisa masuk ke dalam game. Di sana, mereka langsung disambut oleh sekelompok orang. Dan di sana juga muncul si Raja Keriting bernama Kyuma. Tapi dia dengan anehnya malah telanjang penampilannya coba.
Mereka pun mengklaim kalau mereka adalah warga negara dari negeri itu, yang maksudnya mereka adalah warga tetap dari dunia game ini. Tim Arisu pun kebingungan dengannya. Ternyata tim si Raja Keriting ini dulunya juga berasal dari dunia asli. Mereka semua tuh aslinya adalah sebuah band yang tiba-tiba terkirim juga ke dunia game ini. Tapi sekarang mereka telah menjadi warga asli dari dunia game ini. Nah jadi, untuk semua game kartu wajah, itu semuanya tuh adalah permainan mematikan yang mengharuskan para pemain melawan master gamenya. Kalau ada yang kalah, ya mereka bakal mati. Termasuk si master game juga yang bakal mati ketika dia kalah oleh pemain. Nah di sini, si Kyuma adalah pemimpin dari timnya. Tim Arisu harus ngalahin tim Raja Keriting atau tim Kyuma ini kalau mau tetap hidup. Oke, kita masuk ke gamenya. Nama game ini adalah Osmosis. Jadi peraturannya itu simpel banget. Setiap tim diberi poin awal yaitu 10.000. Nah, dalam waktu 2 jam, tim harus mendapatkan poin lebih banyak dari tim lawan. Jadi poin lebih banyak lah yang bakal menang. Nah, poin setiap tim kan jumlahnya 10.000 ya. Nah, itu tuh dibagi ke 5 orang poinnya. Terserah deh mau dikasih berapa poin tiap orangnya. Asalkan tiap orang minimal punya 100 poin. Gak boleh tuh poinnya di bawah 100. Nah, cara untuk mendapatkan poinnya itu ada 3 cara. Pertama, mereka harus bertarung. Tapi bertarung di sini tuh bukan baku hantam gitu ya. Bertarung di sini tuh maksudnya mereka hanya perlu menyentuh lawan mereka. Nah, orang yang punya poin lebih banyak tuh bisa menyentuh orang yang punya poin lebih kecil darinya. Jadi yang punya poin kecil, dia akan kehilangan 500 poin, dan 500 poin itu akan dipindahkan ke yang punya poin banyak. Jadi misalnya si Kyuma punya 2000 poin, sedangkan si Arisu punya 1000 poin. Berarti si Arisu poinnya kecil ya daripada si Kyuma. Nah, ketika si Kyuma nyentuh si Arisu, maka si Arisu akan kehilangan 500 poin, sedangkan Kyuma akan dapat 500 poin. Jadi poin si Kyuma tuh nambah jadi 2500, sedangkan si Arisu berkurang jadi 500 poin aja. Namun, para pemain tuh nggak tahu berapa poin sih yang lawan punya per orangnya. Jadi itu hoki-hokian aja. Kalau sembarangan nyentuh orang, yang ada poin milik kita yang bakal terambil. Maka dari itu, ada alternatif lain. Satu orang pemain bisa menggabungkan poinnya dengan pemain setimnya. Jadi bakal dijumlahin tuh kalau mereka setim bersentuhan. Jadi itu bisa membuat peluang yang besar untuk mencuri poin setiap orang dari tim lawan. Oke, cara kedua buat dapat poin adalah dengan cara cari benda. Nah, di arena peti kemas yang luas itu, cuma ada 6 benda yang bisa mereka cari. Dan setiap bendanya memiliki poin yang berbeda. Oke, cara ketiganya adalah dengan cara menyentuh markas. Nah, jadi ketika si pemain nyentuh markas lawan, maka pemain itu akan mendapatkan poin sebesar 10.000. Gede banget ya poinnya. Makanya dengan itu disarankan markasnya ada yang jaga, biar tim lawan gak bisa dapetin 10.000 itu. Namun sebaliknya, jika kita menyentuh markas kita sendiri, maka poin kita akan menjadi tak terbatas. Harus disentuh terus ya, bukan cuma dipegang terus dilepas gitu cara dapetin poin infinity-nya. Nah, kalau bertarung biasa kan si pemain lawan bakal kehilangan 500 aja ya. Kalau ini enggak, kalau kita bertarung sambil menyentuh markas, maka si pemain lawan akan kehilangan 10.000 poin, sedangkan kita akan mendapatkan 10.000 itu. Misalnya Kyuma punya 2000 poin, bertarung dengan Arisu yang nyentuh markasnya sendiri, berarti poinnya kan jadi infinity ya. Nah, ketika si Arisu nyentuh si Kyuma, maka Kyuma kehilangan sebanyak 10.000 poin, berarti poinnya menjadi minus 8.000. Dan ketika seorang pemain memiliki poin di bawah 0, aliasnya poinnya jadi minus, maka orang itu akan langsung ditembak mati oleh laser meskipun permainannya belum berakhir. Oh ya, di sini kan aturannya ketika si pemain habis bertarung, kan ada yang dapat dan kehilangan poin. Maka kedua pemain itu dianggap non-aktif dan harus kembali ke markas dulu buat aktifin dirinya lagi. Kalau masih non-aktif dan tetap memaksakan menyentuh lawan, maka kedua pemain itu akan tersengat arus listrik besar dari gelang gamenya. Nah, itu dia penjelasan gamenya. Gimana? Jelas gak sih saya ngejelasinnya? Insya Allah jelas saya. Coba kalian ulangi aja bagian yang belum ngertinya ya. Oke, lanjut ya. Permainan pun akan segera dimulai. Nah, mereka bakal diskusi dulu nih buat bagiin poin ke setiap anggota timnya. Mendingan setiap orang berapa-berapa nih poinnya gitu kan. Singkat cerita, kedua tim udah ngebagiin poinnya. Yang itu berarti game pun udah dimulai. Nah, kalau kalian nonton, game ini tuh seru banget sih asli. Nah, pokoknya di awal-awal game, tim Arisu berhasil mendapatkan poin lebih banyak dari tim Kyuma. Kyuma pun punya ide buat balikin keadaan. Dan idenya benar-benar gila, yaitu 4 orang langsung nyerang bareng markas yang dijaga si Tata.
si Tata pun nyentuh markas dan menyentuh salah satu anggota tim Kyuma. Yang hasilnya, dia poinnya di bawah 0 dan ditembak laser. Poin tim Kyuma pun sekarang menjadi lebih banyak dari tim Arisu. Kyuma pun berjanji ke temannya yang mati itu bakal memenangkan gamenya. Kemudian Shiniragi nyalahin Tata karena dianggap kebenar jaganya. Tata pun merasa bersalah. Abis itu si Arisu punya ide gila juga, tapi lebih gila dari Kyuma. Pokoknya di sini mereka nyerang bareng sama kayak si Kyuma gitu. Tapi bedanya si Arisu lagi non-aktif, makanya lebih ngeri. Terus ada satu orang juga yang dipancing sama si Usagi buat keluar dari markasnya. Jadi biarkan si orang itu ngajar si Usagi. Nah tapi sayangnya cara itu gagal dieksekusi di akhirnya. Jadi poinnya tetap si Kyuma lebih gede. Shiniragi lagi-lagi nyalahin si Tata karena udah buat mereka kayak gini. Nah pokoknya buntu banget, udah gak ada ide sama sekali mereka tuh. Kayak nyerah kalah aja deh. Usagi juga di sini nemuin benda dan poinnya jadi cuma beda 500 aja sama tim Kyuma. Di sini juga bangkainya Shiniragi sebelum mati malah pingin uwu dulu sama si Usagi. Kemudian kita ada flashback dari si Tata di dunia asli. Ternyata dulunya tuh si Tata kerja di bengkel. Tapi di bengkel itu dia membuat kesalahan yang membuat salah satu pekerja tangannya patah dan gak bisa kerja lagi. Tata pun merasa bersalah banget jadinya. Sama seperti halnya sekarang, Tata merasa bersalah karena cuma jadi beban tim aja. Oh iya, di sini juga untung si Arisu nolong si Usagi dari uwu-uwunya Niragi. Dibawa deh tuh si Usagi ke markas lagi. Abis itu si Kyuma karena bosan nunggu waktu abis, jadinya dia mau jalan-jalan. Ternyata dia jalan-jalan lihat laut. Di situ juga si Arisu nyamperin si Kyuma. Karena mau mati, Arisu pingin kebenaran dari dunia game ini. Tapi Kyuma gak mau kasih tahu jawabannya. Jadi ya udah gak apa-apa deh. Arisu jadinya pengen jabatan tangan aja sama si Kyuma sebelum mati. Pas jabat tangan, ternyata malah poin si Kyuma yang berkurang. Dan itu membuat tim Arisu menang dapat poin lebih banyak. Kyuma pun heran, kok poin Arisu bisa bergabung sama si Tata sih gitu kan. Ternyata sebelumnya, Tata mengorbankan tangan miliknya agar gelangnya bisa dicabut dari tangannya dan dibawa sama si Arisu. Itu juga Arisu dipaksa si Tata buat patahin tangannya. Alhasil, tangannya si Tata patah dan gelangnya juga bisa dikeluarin. Jadinya, si Arisu disuruh Tata buat bawa gelangnya buat nyentuh si Kyuma. Makanya, di sini si Kyuma kalah poinnya karena Arisu dan Tata ngegabung poinnya. Ya, karena hal itulah, si Kyuma dan timnya pasrah aja nerima kekalahan mereka dan bakal mati. Di situ si Kyuma pingin Arisu bisa menyelesaikan semua permainan sampai akhir. Dan ya, tim Kyuma pun mati deh. Terus, di sini juga kapal udara Raja Keriting hancur. Abis itu si Arisu ngasih tahu si Tata kalau timnya menang. Tata yang lemas kekurangan darah itu pun seneng banget karena pengorbanan tangannya nggak sia-sia. Tapi sayangnya karena kekurangan darah banget, si Tata pun jadi mati juga di sana. Semuanya pun sedih. Di sini juga Shiniragi jadi seperti berutang ke si Tata. Setelah kita lihat game dari tim Arisu, sekarang kita pindah ke gamenya si Chishia. Ternyata si Chishia masih selamat di sini. Nah, si Chishia di sini gabung di game kartu Jack Hati. Nama gamenya tuh Sel Isolasi. Yang dimana gamenya adalah dalam waktu sejam, setiap orang harus menebak simbol kartu di bagian belakang kalung yang mereka pakai. Semuanya gak bisa lihat simbolnya sendiri. Terus gak boleh juga pakai alat kayak cermin gitu buat liatnya. Harus ada orang yang ngasih tahu simbol yang ada di belakang kalungnya itu. Jadi kalau udah tahu simbolnya, orang-orang harus masuk ke sel dan memberitahu jawabannya. Kalau salah, maka kalungnya akan meledak dan mereka mati. Simple ya, tinggal minta orang aja buat ngasih tahu simbol yang kita pakai. Harusnya sih gitu, tapi sayangnya di sini juga ada master gamenya yang menyamar jadi pemain. Jadi supaya gamenya berakhir, si game masternya harus salah nebak simbol dan mati. Makanya di sini nggak bisa tuh sembarangan percaya sama orang. Nah, game pun dimulai. Awalnya game berjalan dengan mulus dan nggak ada yang mati. Tapi kalau nggak ada yang mati mulu, kapan selesainya gitu kan gamenya? Jadinya di babak berikutnya baru deh semuanya jadi gila. Satu persatu orang berbohong. Yang hasilnya satu persatu orang juga berguguran dari game ini. Singkat cerita, si master game pun ketahuan kalau dia adalah game master dari si Jack Hati. Ternyata si master game ini adalah dari awal udah dicurigai sama Chishia dan 2 orang lainnya di sana. Jadi udah deh, si Jack Hati tinggal nunggu waktu buat mati aja. Akhirnya game pun selesai. Kapal udara Jack Hati juga hancur di sana. Abis itu, tim Arisu ngecamp di tempat aman. Di
Di sana Arisu merasa udah kehilangan harapan buat kembali. Karena kayaknya emang gak bakal bisa kembali ke dunia asli. Mereka yang terus menang bakal terus main game, atau enggak bakal direkrut jadi master game. Jadi hilang semangat tuh si Arisu tuh. Besoknya si Kuina mau pergi cari si An dan Chishia, karena Kuina khawatir dengan mereka. Jadi mereka berpisah dengan Kuina. Tinggal berdua aja tuh Usagi dan Arisu ngecampnya. Di sana Arisu benar-benar sedih banget. Dia kangen dengan masa dirinya sama si Chota dan Karube. Sedangkan Usagi cari makanan. Abis itu si Usagi minta bantuan ke Arisu nangkep kelinci buat nanti makan malam. Jadinya Arisu bantuin. Di sana susah banget nangkep kelincinya. Sampai-sampai si Arisu hanyut perasaannya dan menikmati momen itu bareng Usagi. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Pas diselidiki asal tembakannya, ternyata di sana udah banyak banget korban berjatuhan. Terus di situ juga dia nemu orang yang sekarat, dan orang itu nyuruh Arisu buat lihat video di dalam mobil. Terus mati deh orangnya. Mereka pun jadinya ke dalam mobil. Ternyata di dalam sana ada video rekaman si orang tadi yang ngerekam semua kejadian yang terjadi pada dirinya pas masuk ke dunia game. Oh iya, kan elektronik mati ya. Jadi orang itu tuh ngerekamnya pakai film yang suka dipakai tuh waktu dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini orang itu ketemu sama cewek yang inget kejadian saat kembang api berlangsung. Pas mau dikasih tahu kejadiannya kayak gimana, tiba-tiba si cewek dan orang-orang di sana langsung ditembak oleh si Raja Sekop. Jadi pada mati deh. Makanya si orang tadi di luar sekarat abis ditembakin. Abis lihat video itu, tiba-tiba Arisu dan Usagi juga ditembaki sama Raja Sekop. Mereka pun kabur dari sana. Mereka kaburnya ke hutan. Nah, ketika si Raja Sekop ngincer si Usagi, Arisu pun ngalihin perhatiannya. Jadinya ngejar ke si Arisu, si rajanya. Berpisah deh tuh jadinya si Arisu sama si Usagi. Di sana juga ternyata ada orang yang nembakin si raja. Ya udah deh, Arisu kabur aja pokoknya. Dia malah kepentok sesuatu dan pingsan. Pas sadar-sadar, tiba-tiba di hadapannya udah ada cewek yang kawaii. Tapi kakinya juga udah buntung sebelah. Si cewek itu ternyata gak sendiri. Dia di situ sama seorang cowok. Cowok itulah yang nyuruh si cewek buat nyelamatin Arisu. Arisu pun nyamperin cowok itu. Yang ternyata cowok itu adalah Aguni. Ternyata Aguni masih hidup setelah tragedi yang terjadi di pantai. Aguni di sana minta bantuan ke si Arisu buat sama-sama bisa ngalahin si Raja Sekop. Karena Aguni yakin kalau si Raja Sekop juga seorang manusia. Cuman terlalu kuat aja si Raja tuh. Jadi karena udah diselamatin, Arisu pun bakal bantu buat bunuh si Raja Sekop. Meskipun Arisu pinginnya nyari si Usagi sih. Di sini juga kita bisa lihat asal si cewek, asal muasalnya ya. Ternyata si cewek itu aslinya adalah seorang siswi SMA. Nah, tiba-tiba dia juga masuk ke dunia game. Pas pertama kali main game, cuma dia tuh yang selamat dari gamenya. Tapi yang jadi korban tuh cuma kaki kirinya aja yang ketusuk besi. Oke, balik lagi ya. Nah, besoknya mereka pun bersiap untuk pindah tempat dan menyiapkan rencana buat ngalahin si Raja. Di sisi lain, di sini Usagi nyari si Arisu. Terus dia juga lapar. Jadinya dia masuk ke rumah-rumah. Pas masuk ke satu rumah, dia ketemu deh dengan seorang bocil dan seorang tante. Bocil itu bukanlah anak si tante. Si tante cuma nemuin si bocil itu di arena game. Kemungkinan orang tuanya juga udah mati. Nah, malam besok adalah sisa hari bagi si bocil buat hidup. Jadi kalau gak main game, si bocil bakal mati besok malam. Usagi pun nggak tega jadinya. Kembali ke Arisu, di sana mereka ketemu tebing sungai. Nah, Aguni ada rencana buat ngegiring si Raja Sekop itu ke situ, supaya si Raja tuh jatuh dari tebing itu dan mati ditembak. Oke deh, mereka pun menyiapkan beberapa persiapan jadinya. Nah, sedangkan si Arisu disuruh ngejaga di tenda. Abis itu malamnya, dengan kondisi hujan, si Arisu yang berjaga di tenda ngantuk banget gitu kan. Ternyata di belakang si Arisu udah ada si Raja Sekop. Pas si Raja mau nembak, untungnya si cewek kawaii manah busur yang ada cahayanya. Dan ditembak deh si Raja Sekop sama si Aguni. Arisu pun kaget. Tapi ternyata pas disamperin, si Raja belum mati. Kuat dah dia tuh. Ternyata si Arisu jaga di tenda itu termasuk dari rencananya si Aguni sebagai umpan. Pokoknya karena si Raja masih hidup, jadinya mereka baku hantam lah di sana. Hasil dari baku hantam itu, si Arisu jatuh ke tebing dan masuk ke sungai. Sedangkan si cewek dan Aguni tergelincir ke jurang hutan itu. Untungnya si Raja gak nemuin mereka, jadinya si Raja pergi. Aguni dan si cewek pun selamat. Pindah lagi ke Arisu. Nah, setelah jatuh dari tebing dan masuk ke sungai, Arisu ternyata masih bisa selamat.
Dia pun langsung mencoba nyari si Usagi yang entah di mana. Arisu juga kaget dengan kota yang udah banyak ditumbuhi tumbuhan dengan cepat. Nah, pindah ke Usagi, karena pingin nyelamatin si bocil, Usagi pun mengajaknya buat main game di tingkat kesulitan kartu Ratu Skop. Tiba-tiba di sana dia bertemu dengan Arisu. Usagi pun seneng banget. Arisu bisa bertemu dengan si Usagi karena menurutnya si Usagi bakal milih game tentang fisik. Ya, ini dia kartu Skop tentang fisik gitu kan. Game pun akan dimulai. Nama gamenya adalah Skakmat. Nah, di sini bakal dibagi 2 tim. Tim Ratu Skop dan tim pemain. Di tim si Ratu udah ada 4 orang termasuk si Ratu itu. Nah, di tiap tim tuh ada raja. Di tim Ratu Skop yang jadi rajanya ya si Ratu itu sendiri. Sedangkan di tim pemain, rajanya dipilih oleh si Ratu. Ternyata si Ratu milih si bocil buat jadi rajanya. Bocil pun kaget. Nah, peraturannya adalah tiap tim secara bergilir akan saling menyerang. Jadi, misal babak pertama yaitu tim Ratu sebagai pengejar dan tim pemain sebagai yang dikejar. Nah, ketika tim Ratu mencet tombol tim pemain, maka tim pemain itu akan berubah warnanya sama kayak tim Ratu. Dan orang itu sementara gak bakal bisa bergerak sampai babak selesai. Nah, ketika babak kedua dimulai, orang yang tadi warnanya berubah sama kayak si Ratu, orang itu sekarang satu tim dengan si Ratu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, jadi digilir tuh. Misal babak pertama yang ngejar itu tim Ratu, maka babak kedua tim yang mengejar itu adalah tim si pemain. Gitu deh seterusnya. Namun, di sini si raja gak bisa diserang, alias gak bisa berubahin warnanya. Jadi cuma para anggota tim kecuali si raja aja yang bisa berubah warnanya. Nah, di sini ada 16 babak. Setiap babak tuh cuma 5 menit. Pas babak terakhir selesai, dilihat tuh tim mana yang jumlah anggotanya lebih banyak. Maka tim itulah yang menang. Kalau yang sedikit, mereka semua termasuk rajanya bakal mati ditembak laser. Gitu ya, semoga ngerti ya. Oke, lanjut. Game pun akhirnya dimulai. Dan si bocil yang sebagai raja itu di sana disuruh buat tunggu aja. Diem aja deh pokoknya, biar anggota timnya yang main. Nah, seperti biasa, pasti tim karakter utama di setiap cerita tuh bakal kalah dulu ya di awal game. Pokoknya emang kalah deh dulu gitu ya. Pas mencapai babak akhir, barulah di situ intens banget. Yang dimana si Arisu dan Usagi menggunakan khutbah no jutsu yang membuat pemain lain berpihak ke tim mereka. Jadi udah deh, dengan semua ketangguhan dan pantang menyerah mereka, semua anggota tim Ratu dibabat abis oleh tim pemain. Jadi di akhir babak, yang tersisa cuma si Ratu Skop aja tuh. Jadi dengan kata lain, si Ratu Skop karena skakmat sama tim pemain. Ratu Skop pun kagum banget dengan semangat hidup mereka. Dan si Ratu juga gak nyesel kalau mati sekarang. Dan ya, si Ratu jadinya mati deh. Semuanya pun selamat. Si bocil terima kasih ke si Usagi dan Arisu. Kemudian, Arisu dan Usagi pun jalan-jalan berdua malam itu. Tiba-tiba, dia ketemu air yang panas. Anget lah ya, gak terlalu panas. Jadi ya udah deh, mereka buat nenangin diri dan nyembuhin luka, berendam di sana. Tiba-tiba, di sana mereka ketemu dengan gajah besar. Ternyata masih ada hewan yang masih hidup. Tapi ya abis itu, karena suasananya yang tenang dan lagi berendam berdua, ya si Arisu dan Usagi melakukannya. Udah deh, kita lewatin aja ya. Scene pun pindah dan kembali memperlihatkan game yang dimainin sama si Chishia. Ternyata di sini tingkatan kartunya adalah Raja Wajik. Tentang kecerdasan ya Wajik itu. Dan nama gamenya adalah Neraca. Nah, jadi peraturannya adalah dalam waktu 3 menit setiap orang harus memilih angka 0 sampai 100. Kemudian, angka setiap pemain itu akan dijumlahkan semuanya dan dicari rata-ratanya. Nah, rata-rata itu dikalikan dengan 0,8. Itulah hasil rata-rata sebenarnya. Jadi jika ada pemain yang memilih angka dan angka itu mendekati hasil dari rata-rata asli, maka pemain itulah yang menang. Bagi yang kalah, poinnya akan dikurangi 1 poin. Nah, bagi pemain yang kalah dan poinnya udah nyampe angka minus 10, maka pemain itu akan diguyur sama air panas menggunakan raca di belakangnya dan mati. Oke gitu ya, simple kok gamenya. Nah, singkat cerita, 1 persatu orang mati. Tersisa 2 orang aja, si Chishia dan Raja Wajik. Nah, di babak ini karena tersisa 2 orang, maka ada peraturan tambahan, yang dimana setiap pemain gak boleh milih angka yang sama. Terus, kalau ada pemain milih 0, maka pemain yang milih angka 100 lah yang menang. Gitu ya. Jadi kalau ada yang milih 100, terus orang lain milih 0, maka si 100 itu menang. Pilihannya jadi cuma 3 aja buat bisa menang. Milih 0, atau 1, atau 100.
Abis itu, di sini kita tahu kalau ternyata dulunya si Raja Wajik adalah seorang pengacara. Nah, dia menjalankan tugasnya secara gak adil terus. Jadi kayak ngerugiin buat manusia lah gitu ya. Abis itu, di sini juga ada masa lalunya si Chixia. Ternyata si Chixia adalah seorang dokter. Ada momen ketika Chixia udah ngejadwalin buat transplantasi seorang pasien minggu depan. Malah harus diundur karena ada orang dalam yang lebih dulu harus ditransplantasi. Alhasil, karena minggu depan ditunda, si pasien Chixia itu meninggal. Namun di sana Chixia gak ngerasain apa-apa. Kayak ya udah deh, meninggal ya meninggal aja gitu kan. Cuma saat ini dia ada di ambang kematian. Dia bakal bisa hidup atau mati nih di game ini. Disinilah si Chixia baru ngerti betapa berharganya hidup seseorang. Jadinya untuk babak ini si Chixia pasrah aja deh. Mau dia kalah atau menang, soalnya poinnya juga udah minus 9. Gak apa-apa deh kalau dia mati, karena ingin nebusin rasa bersalahnya waktu dulu jadi dokter. Jadinya si Chixia akan terus memilih 100. Tinggal keputusannya ada di tangan si Raja Wajik. Bakal pilih 1 atau 0 si Raja. Si Raja pun juga akhirnya mengerti makna keadilan kepada seseorang. Dia seharusnya dari dulu adil kepada mereka. Jadinya berkat Chixia yang menyadarkan si Raja pun akhirnya akan berkorban juga, mengorbankan dirinya gitu kan. Jadi si Raja akan terus memilih 0 sampai si Chixia menang. Dan ya benar aja, si Raja mencapai minus 10. Jadinya dia mati deh. Dan Chixia lagi-lagi berhasil ngalahin Master Game dan hidup. Habis itu, di sini kita diperlihatkan para pemain yang tersisa bertekad kuat untuk beresin semua gamenya sampai akhir. Nah, selanjutnya, secara ajaib si Kuina dan Ann dipertemukan dalam sebuah game dengan tingkat kesulitan kartu Ratu Keriting. Nah, kirain bakal diliatin secara dramatis tuh game mereka kayak gimana. Tapi ternyata enggak. Di sini game mereka digabungin sama scene-scene dari game lain yang sedang berlangsung juga. Semuanya tuh dilihatin usaha para pemain buat bisa kalahin Master Game. Yang pada akhirnya, game-game itu berhasil ditaklukkan semuanya. Termasuk game Ratu Keriting tadi. Nah, setelah game itu beres, gamenya hanya tersisa 2 lagi, yaitu si Raja Skop dan Ratu Love. Di sana, Arisu lagi jalan-jalan di kota Shibuya yang udah banyak tumbuhannya. Dia juga nemuin senapan. Kemudian, dia dihampiri oleh Chixia. Arisu seneng banget si Chixia masih hidup. Tiba-tiba juga Chixia ditembak di bagian yang gak terlalu fatal oleh Niragi. Niragi pun datang ke sana untuk balas dendam kepada mereka berdua. Karena mumpung lagi bertiga, Niragi mengajak mereka buat saling bunuh dan balas dendam aja. Niragi pun ngasih pistol ke Chixia. Mengejutkannya, Chixia nerima ajakannya. Arisu pun di sana ingin menolak, tapi Niragi langsung mulai duluan nembak. Abis itu, di sana datang si Usagi. Niragi pun langsung mencoba nyerang Usagi, karena Niragi merasa karena Usagi lah dia menjadi seperti ini di dunia game. Usagi pun ditembak lagi, dan Arisu secara refleks juga nembak si Niragi, dan Niragi terpental. Selain itu juga, di sana yang tertembak bukanlah Usagi, melainkan Chixia yang mencoba lindungin si Usagi. Chixia melakukan itu karena ingin nyoba sesuatu yang berbeda. Karena selama hidupnya, si Chixia benci ke orang-orang yang punya niat baik. Tapi dia sadar, itu cuma dirinya aja yang iri, gak bisa punya niat baik. Makanya, dia mencoba untuk lindungin Usagi. Di sisi lain juga, Niragi belum mati. Agak sedikit meleset tembakan Arisu tadi. Niragi gak mau disebut orang jahat. Dia hanya termasuk dari kalangan minoritas aja. Makanya kayak gitu. Tiba-tiba, kapal Raja Skop pun bergerak. Abis itu, banyak banget orang yang bermunculan karena mencoba kabur dari kejaran si Raja Skop. Jadinya, Arisu dan Usagi menyembunyikan si Chixia dan Niragi di bawah mobil. Lalu di sana, untungnya mereka bisa bertemu kembali dengan Kuina dan Ann. Di sana mereka mencoba ngalahin si Raja Skop. Di sini juga ada momen si Raja Skop ditabrak mobil sampai meledak terbakar. Tapi ternyata itu masih gak mempan baginya. Kemudian, tim Arisu ketemu lagi sama si cewek kawaii. Oh iya, nama cewek ini tuh Heya ya. Lupa ngasih tahu. Kalau ada si Heya, berarti ada si Aguni juga di sana. Ternyata si Raja Skop pelurunya gak pernah habis itu karena dia dikirim suplai amunisi terus sama kapal udaranya. Nah, tapi di sana mereka kali ini benar-benar akan membunuh si Raja Skop. Di situ juga si Kuina masih nyimpen bom yang pernah dikasih sama si Chixia di awal cerita. Jadinya mereka pun membuat rencana. Rencananya adalah Arisu akan masuk ke apotek di lantai 2 dan memenuhi ruangan itu dengan asap aerosol. Maka dengan itu, bom minyak tanah buatan si Chixia tadi akan memberikan dampak yang lebih besar dari biasanya.
Nah, sedangkan 5 orang lainnya akan menjadi umpan agar si Raja Skop akhirnya bisa masuk ke apotek dan mati karena ledakan itu. Sedangkan Arisu nantinya akan mencoba keluar dari lantai 2 langsung ketika bom meledak. Oke, rencana pun dimulai. Mereka semua berpisah dengan Arisu. Arisu langsung ke apotek buat mulai rencananya. Sedangkan lainnya memancingnya dan baku hantam dah sama si Raja Skop. Tapi asli, di sini ngaco banget. Semuanya kalah sama si Raja. Kuat banget si Raja. Gila gak tuh? Tapi tenang aja, semuanya gak mati. Mereka cuma sekarat aja kok. Arisu pun selesai membuat ruangannya berasap. Dia pun langsung nyuruh si Raja buat ngejar Arisu. Arisu juga sempat kaget lihat teman-temannya yang sekarat. Tapi tetap pada rencana, Arisu membuat si Raja Skop untuk masuk ke apotek penuh asap itu. Awalnya si Raja gak jadi masuk, tapi si Aguni langsung mendorongnya buat masuk ke ruangan. Arisu pun bawa si Aguni buat loncat bareng dan menyalakan bom di sana. Dan membuat ledakan yang besar. Emang benar aja, ledakannya memang besar. Arisu dan Aguni untungnya masih bisa selamat. Tapi Aguni kelelahan, dia ingin istirahat dulu sebentar. Sedangkan Arisu disuruh buat selesain game terakhir. Di sana Aguni juga nyamperin si Raja Skop yang sekarat. Tapi si Raja nyerah sekarang. Dia menyuruh Aguni buat bunuh si Raja. Dan oke deh, dibunuh aja jadinya. Terus si Aguni juga langsung istirahat. Pindah lagi ke Arisu. Nah, di sana si Arisu dan Usagi langsung mendatangi game terakhir, yaitu Ratu Love atau Cinta ya. Dan pas nyampe sana, ternyata yang jadi master gamenya adalah si Mira. Mira menyambut hangat kedatangan mereka di sana. Nah, jadi di sana mereka akan bermain game bernama Croquet, yaitu game biliar rumput yang pernah populer di Inggris. Nah, uniknya di sini mereka menang atau kalah itu gak penting. Yang pentingnya mereka harus menyelesaikan 3 babak permainan itu tanpa mundur dari game. Simpel banget ya asli. Oke deh, game pun dimulai. Nah, karena Usagi terluka, jadi si Arisu aja yang bakal main gamenya dengan si Mira. Di babak 1, si Mira yang menang. Di babak kedua, si Arisu yang menang. Namun, si Mira bukannya lanjutin ke babak ketiga, dia malah minta buat istirahat dulu karena capek katanya. Jadi mereka minum teh bareng. Nah, mumpung lagi duduk bareng itu, si Arisu pengen tahu tentang dunia game ini. Kenapa sih mereka semua bisa masuk ke dunia game? Apa tujuan sebenarnya game ini? Apakah mereka semua bisa balik lagi ke dunia asli? Banyak banget deh pertanyaannya. Kemudian dijawablah pertanyaan itu sama si Mira. Tapi jawabannya tuh bangke banget. Mira bilang kalau mereka tuh sebenarnya ada dari masa depan. Ini cuma teknologi masa depan. 1000 tahun dari sekarang akan terjadi apa? Semua cowok cewek sama aja. Terus semuanya juga cuma ilusi belaka. Dan mereka gak pernah benar-benar main permainan selama ada di dunia game. Asli perkataan Mira tuh jauh banget. Gak masuk di saya. Kalau kalian nonton mah banyak banget soalnya yang dia bilang. Arisu pun terhasut dengan semua perkataannya si Mira. Karena ngerasa gak percaya aja. Ternyata semua ini hanya ilusi. Jadi Arisu kemakan deh omongan si Mira. Yang ternyata inilah game sebenarnya, yang dimana si Mira tuh mencoba untuk memanipulasi pikiran dan memperlemah tekad di hatinya Arisu, supaya Arisu bisa mundur dari game dan mati. Itulah game sebenarnya, karena kan kita ingat kalau ini adalah game kartu Ratu Love, yang gamenya tentang kepercayaan gitu deh, ya, di hati para pemain gitu ya. Nah, si Arisu di situ ternyata terpengaruh omongannya si Mira. Untungnya, di dalam pikiran Arisu juga ada si Usagi. Di sana Usagi mencoba menyadarkan si Arisu, sampai-sampai si Usagi melukai tangannya supaya si Arisu sadar. Dan ternyata Mira dibuat terkejut. Si Arisu berhasil sadar berkat pengorbanan Usagi. Mira pun jadi terharu melihat mereka yang memiliki hubungan yang kuat banget. Arisu pun menyuruh Mira buat melanjutkan gamenya. Karena udah gak mempan lagi manipulasinya, jadinya ya udah deh, Mira nyerah aja dan lanjutin gamenya. Yang ternyata Mira menang di babak ketiga ini. Meskipun begitu, si Mira lah yang mati, karena Mira gagal membuat pemain mundur dari game. Sebelum mati, Mira ngasih tahu kalau setelah ini akan ada 2 pilihan yang akan memberikan jawaban dari dunia ini sebenarnya. Abis itu si Mira mati tembak laser. Semua permainan pun berakhir, kapal udara juga hancur dan muncul juga kembang api. Abis itu, para pemain yang masih selamat diberi 2 pilihan, mau tetap tinggal di dunia game secara permanen atau mau kembali lagi ke dunia asli. Tentu saja, para pemain sebagian besar milih buat kembali ke dunia asli, seperti Arisu, Usagi, Aguni, Heiya, Chishia, Niragi, Kuina, dan An. Sedangkan di sini ada 2 orang yang pernah main bareng Chishia, milih tetap tinggal di dunia game. Tiba-tiba setelah itu, Shin pindah ke kota Shibuya yang ada di season 1. Ternyata,
Waktu itu yang semua orang lihat di sana bukan hanya kembang api, tapi di sana juga ada sebongkah meteorit yang jatuh ke kota Shibuya dan menyebabkan ledakan yang besar banget, yang membuat Shibuya hancur banget juga. Abis itu Shin memperlihatkan Arisu yang berhasil sadar dari ledakan itu, dan ada beberapa orang juga yang sadar atau masih hidup. Ternyata, nih, ini yang bangke banget sih. Orang-orang yang selamat dari ledakan itu ternyata adalah orang yang selamat juga dari dunia game dan milih kembali ke dunia asli. Gila gak tuh? Ternyata itu cuma hanya mimpi belaka gitu kan. Jadi semuanya yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit. Orang-orang yang selamat di sana benar-benar gak ingat sama sekali tentang kejadian yang terjadi di dunia game. Semuanya yang di dunia game selamat, maka di dunia asli juga bakal selamat, masih hidup. Kayak si Chishia, Niragi, Heiya, Usagi, Aguni, Kuina, dan An. Bangke banget asli. Sedangkan yang di dunia gamenya mati, ya di dunia asli juga bakal mati. Kayak si Karube, Chota yang emang mati di game dan mati juga di dunia asli. Abis itu, di sini ada momen di mana Arisu dan Usagi bertemu. Mereka benar-benar saling lupa, kayak gak pernah ketemu. Tapi anehnya nih ya, Arisu merasa pernah ketemu sama si Usagi. Begitu juga dengan Usagi yang merasa pernah ketemu Arisu. Abis itu, Shin memperlihatkan kartu remi yang bertebangan dan cuma menyisakan satu kartu, yaitu kartu Joker. Nah loh, dan abis itu series pun berakhir. Aduh, ending yang sangat-sangat membangkekan asli. Gak nyangka banget endingnya kayak gini. Saya tuh berharap endingnya lebih baik gitu kan. Meskipun ini juga baik sih, cuman ya aneh aja gitu ya. Ya, anehnya itu semua yang kita lihat hanyalah dari alam bawah sadar setiap orang aja. Tapi kok mereka bisa terhubung gitu ya dalam dunia game? Kan aneh banget jadinya. Terus ternyata pisa yang mereka punya setara dengan 1 menit jantung untuk berdetak lagi di dunia asli. Nah anehnya juga, kok Arisu dan Usagi bisa samar-samar ya, ingat satu sama lain. Padahal kan seharusnya mereka gak ingat apa-apa dan gak kenal. Lebih anehnya lagi, di akhir scene kita diperlihatkan kartu Joker coba. Nah ini membuat saya berteori liar nih, bahwa mereka semua para pemain yang selamat sebenarnya belum benar-benar kembali ke dunia asli. Tapi sebenarnya mereka masih di dunia game, tapi langsung masuk ke game dengan tingkat kesulitan Joker. Gila banget guys kalau kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mereka selamat dari meteorit itu semuanya adalah bohong, karena mereka sedang berhadapan dengan kartu Joker. Ditipu deh semuanya. Nah kalau ada kelanjutannya sih ini bakal seru banget sih. Bakal ada tingkat Joker gitu kan, daripada cuma seperti ini endingnya gitu kan. Tapi ya gak apa-apa juga sih, tadi cuma teori saya aja. Oh ya, ini juga ternyata secara garis besar benar-benar ngadaptasi dari manga ya, termasuk ngeliatin kartu Joker juga. Oke deh, mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semua ya, dan salam film.